illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah lima quri'a lahu anna al-Fatihah anallahu ya'fu anna al-mu'minina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sallallahu ala Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa kutub al-maqam Abdul Qadir Jailani Muhammad bin Abdul Karim As-Samad al-Madani wa ila arwahi ahli al-muhaddisin Abi Abdullah al-Bukhari wa ila amin fuqaha Muhammad bin Idris as-Saqi wa khilafati Imam bin Nawawi wa Raqi wa ila arwahi ahli tauhid Abu Hasan Asy'ari wa Mansur Maduri Junaid al-Baghdadi wa ila arwahi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa ila Syekh Dini bin Abdul Ghani wa ila arwahi Abdul Qadir wa ila arwahi Abina Musta'in Syekh Muhammad Allah Ta'ala min jami' umur dunyawiyah wa ukhrawiyah ma'al lutfi wal barakati wa ridha wa khtim lana wa li ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah al-karim yadabassahum bil maghfirah wa na'udzu bika min barakatihim wa anwarihim wa nafahatihim wa khususiyatihim fid dini wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi wa sirrin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril bidayah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa 'afihi wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khaman nabiyyin wa kana bikulli shay'in 'alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira yusabbihu lahu bil uswi wal 'asal walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyunzira lakum liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Sadaqallahul 'azim. Sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan kudrat iradat Allah taala kita dipanjangkan umur dan sehat walafiat. Dengan kudrat iradat Allah taala kita dibukakan hati sehingga bisa dapat merayakan
peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus kita dapat mendengari yaitu tausiah agama yang telah kita bacakan pada hari ini, walaupun seayat dua ayat atau sepatah dua patah kata. Ujar Nabi, balighni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat atau satu huruf atau sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan ada bermanfaat, mudah-mudahan dapat menjadi tauladan, menjadi pengajaran, menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah, meningkatkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada bulan hari, berarti hari ini adalah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana adalah Nabi seorang pemimpin besar, penghulu segala Nabi yang kita cintai bersama, dan kita cintai segala para sahabat-sahabatnya, kita cintai segala para alim ulama yang mengganti daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada bulan ini lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kelahiran Nabi kita itu tadi, maka menjadi contoh teladan bagi kita semua. Sebelum lahir Nabi kita tuh, sebelum lahir ke dunia, dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, maka pada waktu itu orang-orang kaum Quraisy pada umumnya, artinya semuaan berakhlak jahiliyah. Nah, kada tahu dihukum, kada tahu di agama sama sekali, apalagi bisa menyembah Allah. Tahu di Allah Ta'ala aja kada tahu. Nah, jadi dengan adanya lahir Nabi kita, lalu pertama kali Nabi kita itu menyiarkan agama Islam sesudah berumur 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun Sidin menyiarkan agama Islam hanya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, mengajak para sahabat-sahabat. Sudah para sahabat-sahabat banyak, seperti Sayyidina Umar yang gagah berani, maka baru turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bahwa Nabi supaya memperjuangkan agama Islam dengan terang-terangan. Jadi dengan terang-terangannya itulah maka para orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir banyak yang masuk agama Islam, tapi banyak juga yang menentang. Nah, ada yang menentang, ada yang melawan, membawahi perang kelahi. Makanya itu terjadi Nabi kita itu menyiarkan agama Islam itu luar biasa. Sampai berapa kali? Sampai 27 kali perang. Bayangkan. Kenapa jadi Nabi perang? Karena orang memerangi. Nabi itu orangnya lemah lembut, pengasih, penyayang. Nah, tapi lantaran diparangi orang, lantaran disarang orang, terpaksa ya. Ya kalau Nabi kita itu orangnya lemah lembut. Tapi lantaran orang melawan, orang memerangi, paksa dilawan. Ada yang lemah taus Pak. Melamah taus ya Pak. Sudah pada mau berkembang agama Islam. Karena asyidda wa alal kufar. Nabi itu keras. Apabila agama Sidin dihina, agama Sidin caci maki, maka Sidin kadang mau tinggal dia. Jadi kita mengenai itu juga, kita kada boleh sare orang-orang, kada boleh membenci orang, kada boleh menghina orang. Tapi kalau kita dimusuhi orang, jangan aku diam-diam.
Ya Allah, agama Islam kita dicaci maki orang. Perguruan kita momennya dihina-hina orang. Walaupun guru kadang lawan, tapi kita kali nyaman dia menyatakan kalau ya siapa Syekh Muhammad Saman kan jadi orang laki hebat juga. On bidi mengkueri orang, tapi dia sih jangan kamu mungkir kepada aku, biar artinya yang mungkir dengan aku biar aja. Tapi murid-murid sini berhapun dia menyatakan. Nah, jadi alhamdulillah mahir junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, lalu kita tahu di Tuhan. Karena yang pertama disiarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah 2 kalimat syahadat. Jadi apabila orang mau bersyahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu menjadi agama Islam dan orang itu selamat dunia, selamat di akhirat. Kada masuk neraka lagi, artinya masuk Islam. Hanya nyaman aja Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang udah masuk Islam tuh. Nang kita nang hidup nih ini nah, nang hidup nang lama nang orang Islam nih, abah kita Islam, mama kita Islam, tapi dosa kita banyak misalnya, mulai lagi halus berdosa terus, masih panjang masa, gawian saung ayam, gawian apa lagi, permainan, mabuk, pacaran, gawian, diberi rezeki oleh Tuhan, kalau mau bersyukur-syukur juga, dosa kelak, orang kalau bersyukur tuh dosa. Jadi sepanjang jalan berdosa terus banyak. Tapi lantaran kita menyebut kalimat la ilaha illallah, guguran dosa tadi. Belahkan menyebut la ilaha illallah. Kalau orang kafir tuh asyhadu an la ilaha illallah. Ada kitab Islam ini terus asyhadu an la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah. Nah, bila orang anak mati itu lah. Orang anak mati itu, perampok misalnya mati, tidak membunuh orang, tapi sudah akhir-akhirnya kalau la ilaha illallah. Itu aja, kalau sudah disambung lagi, maka wajib dia masuk surga. Perampok mati. Kenapa sebabnya? Karena dengan hebatnya, dengan berkatnya, dengan kemuliaannya kalimat la ilaha illallah tadi, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun ujar Nabi berumur 1000 tahun, umur 1000 tahun bergelimang di dalam dosa, tapi hendak matinya la ilaha illallah, maka wajib masuk surga. Jadi orang kafir tadi umurnya 100 tahun, kafir baru umur hidup, tapi kala ini berhadapan dengan Rasulullah lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, ampirnya kafir masuk surga kan nyamannya ya Allah lah. Nah jadi kita ini mana masuk surga maka la ilaha illallah. Kita orang Islam ini bukannya hanya menghafal ilah, tapi dihayati, dipahami, diamalkan. Nang sambat deh. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kusembah hanya Allah. Tiada Tuhan yang patut aku sembah hanya Allah. Jadi perkataan tadi dibuktikan, dibenarkan, diyakinkan, ditasdiqkan. Ada untungnya la ilaha illallah namanya. Gugur dosa, gimana? 1 tahun tadi baca pulang la ilaha illallah, gugur pulang dosa ada. Maksudnya tuh tiada Tuhan yang kusembah hanya Allah, menyembahkan orangnya. Cuman masih aja kada menyembah orangnya itu upau. Biasa lanjut berzikir misalnya, menyembah kedakun. Maka aku berkepada tiada Tuhan yang kusembah hanya Allah. Disembah kedakun. Nah, banyak buktinya. Jadi pilihnya orang mata la ilaha illallah untuk lawan gawiannya. Nah, yuk. Makanya orang mengamalkan zikir la ilaha illallah pada ada lagi sama maksiatnya. Insyaallah tak.
Karena la ilaha illallah di kadang yang sambatnya aja. Ini berguru, babai lawan guru, kada aku nabinya maksiat. La ilaha illallah. Ya yang aku maksud hanya Allah. Tidak ada maksud makanan lain, beramal nang apa aja. Bersedekah, la ilaha illallah itu tujuan. Ada anak masuk minta balas, bersedekah. Anak minta pamer akan. Anak minta puji, kada dia juga. Karena la ilaha illallah. Tiada yang aku maksud hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang ahli zikir. Jadi itulah perlunya kalimah la ilaha illallah tadi. Jangan hanya disambat, dibuktikan. Nah, itu juga kita bertobat. Kita bertobat lawan Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tapi mamanya maksiat jalan terus. Kenapa? Ada aku berarti. Maka itu kan bapak dah astagfirullahaladzim. Itu tobatnya, tobat main-main katanya. Astaghfiru bil lisan. Bertobat itu hanya di lisan. Al-masiru ala zanbin. Artinya perbuatan maksiat jalan terus. Diterima oleh Tuhan lah taubatnya. Tentu dianggap Tuhan itu artinya main-main. Bertaubat kalau di akhirnya pulang misalnya tak. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dia artinya kita tahu juga membaca benar. Sampai karomlah jadi ukur kanda, bahasan kanda, bersubuh melayur. Kan itulah dari maksud. Maka bertobat tadi. Jadi itu ngarannya tobatnya main-main ajaran Nabi. Tobatnya kada diterima oleh Allah. Karena hanya bisa. Ada Nabi kita sekelompok bersama-sama para sahabat berjalan, kemudian nanti singgah. Ada satu buah rumah lalu singgah. Nah, kenapa biar sahabat wahai Rasulullah maka singgah? Ujar Rasulullahnya ada orang banget anak mati. Dia kata singgahan dulu. Biar singgah Nabi kita melihat orangnya hunggak-hunggak udah. Tahu Nabi kita makan sini berjalan tengah jalan singgah. Tahu. Lalu diujar Rasidin menyambat ngarannya, tobatlah kamu. Barang tuh orang fasik mati teh. Orang fasik mati. Kiringi aja Nabi. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Hanya kata Allah. Kata Allah menjawab. Nah, lidahnya kata Allah menjawab. Jari-jari kata Allah lagi. Cuman ujar Nabi anggap matanya bergerak. Matanya bergerak-gerak ke langit. Pujuk-pujuk matanya. Nah, lalu Nabi tadi tersenyum melihat. Tersenyum Nabi melihat orang mati tadi. Maka ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa sampian jadi tersenyum? Aku jadi melihat artinya nyebar taubat. Nah, Nabi mengerti orang itu betul-betul maka kalau menyembet aja lagi. Nah, itu menandakan menjadikan contoh lawan kita. Artinya saking pentingnya tuh obat tuh di dalam hati. Biar kada astagfirullahaladzim, tapi kita menyesal. Kita menyesal perbuatan kita nang tuh bahari macam-macam. Ada sembahyang sudahnya kada bisa sembahyang. Bertobat lawan Tuhan. Biarkan usaha ngolong-ngolong astagfirullahaladzim. Jadi penting hati daripada lisan. Amun lawan lisannya mungkin ya baik lagi. Ya,
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والmuslimat والمؤمنين والمؤminat. Jadi kita minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita hanya minta ampun, tapi kita memintakan ampun kepada kedua bapak ibu kita. Dan bukan kedua ibu bapak aja dalam pengguruan kita aja, tapi kita memintakan ampun kepada seluruh muslimin wal muslimat. Itu doa yang kita baca untuk kita. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Saudara-saudara kita di seluruh dunia nih, ya Allah ampuni lawan lidah-lidahnya, lawan hati-hatinya. Itu yang baiknya, jangan dibaca aja. Salawat kepada Rasulullah kayak itu juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dimuntongnya aja. Dapat pahala lah, dapat pahala pun juga. Setiap amal itu dapat pahala, berzikir la ilaha illallah. Hati kemana-mana dapat pahala juga. Tapi yang baiknya itu adalah disampaikan ke dalam hati. Menurut dalam kitab Sirah Salikin jilid 2 halaman 66, barang siapa berzikir la ilaha illallah lidahnya aja kada banu kada ingat lalu Tuhan mahaya bang asal kamari tetap diberi Tuhan 10. Bila 10 dari. Jadi kita bertahlilan misalnya kena marwah. Iko nggak ada yang ingat sama Tuhan, untungnya aja. Tapi sih masih dapat 2, kurang 100.000 jadinya, ya Allah. Jadi nggak ada orang bertahlilan itu jangan koler. Ingat kata nanti kan pikir itu Pak. Bilanya ingat, apabila ini mata la ilaha illallah, lalu kemudian ingat lawan akhirat aja. Tadi ingat lawan Tuhan gak ada, ingat lawan akhirat. Maka ingat kayak apa aku di dalam kubur kena ya. Nah, kayak apa aku menjawab pertanyaan mungkar nakir, itu ingat lawan akhirat karena. Kayak apa aku jalan di dalam syarat ada melalui syarat al-mustaqim. Ya walaupun aku ditimbang orang amalku nih, amal baik, amal jahat, memikirkan Tuhan, berzikir. Nah itu dapat 70 kali lipat. Apa angon kita banget la ilaha illallah, tiada yang bersambahannya Allah. Nah itu begini ya. Nah, begini ya, luar biasa 700 kali lipat. Dari maghrib ke maghrib dapat pahalanya. Jadi orang yang berzikir nih, orang 100. Mana orang yang baik-baik bapak berataan. Orang ahli tarekat berzikir mana? Apalagi yang berzikir ini orangnya arif billah. Arif billah atau arif billah. Orang yang kenal, yang arif sama Tuhan. La ilaha illallah. Orang arif berzikir. Itu kata Rasulullah SAW gana daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Pahalanya bayangkan. Itu orang yang arif kita. Nah jadi kita nang hanyar berzikir nih, walaupun bahaya banget tetap jadi pahala. Baca salawat namanya. Walaupun hati asana kamari dapat menjadi pahala daripada kita diam di rumah. Nah, menyongkong di rumah umat-umat. Mahabiri kada, sarwan kada, ada nang sarwannya untung ya parut kanya. Nah, berko di buku orang, minum di minum orang namanya. Duduk bisa diakan orang. Berapa biayanya? Kita sarwan kita dikerungi orang dapat pahala. Orang yang menyolongi begini aja lagi. Orang yang menyolongi kada ada orang memakannya jadi pahala sih dia.
sinetron nih musto hindi ganun tulaknya dia dapat pahala itu din nah jadi kita nang saruan dapat pahala nang menyerani dapat